Ya, pendukung Anies kalau melihat hal ini, kalau melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Heru ini, saya yakin mereka pasti akan kejang-kejang. Karena citra Anies akan rusak seketika. Pencitraan Anies yang katanya berpihak kepada rakyat memang sudah hancur. Ini karena masalah rumah DP 0 rupiah yang menjadi program paling ngibul yang pernah ada di DKI Jakarta. Ya, melihat hal ini saya yakin bahwa Anies pasti akan sedikit risih dan tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silahkan klik like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik teman-teman, pada video saya kali ini masih saya akan membahas tentang gebrakan tentunya yang dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru. Nah, baru 3 hari balai kota ini dibuka posko pengaduan, sudah ada 83 warga yang mengadu. Ya, artinya dari 83 aduan yang kita lihat selama 3 hari ini, berarti Jakarta penuh dengan masalah. Akhirnya saya berpandangan bahwa kenapa selama ini, selama Anies memimpin DKI Jakarta, dia tidak pernah melanjutkan apa yang telah dibuat oleh Bapak Ahok, yaitu membuka posko pengaduan di balai kota. Akhirnya saya sadar, akhirnya saya mengerti. Ya, kalau kita melihat dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Heru ini, dia kembali membuka posko pengaduan warga. Ya, saya pikir Anies ini tidak mau orang tahu kalau dia ini kerjanya nggak becus di DKI Jakarta. Jadi yang dia tampilkan ke publik adalah hal-hal yang baik. Penghargaan-penghargaan yang dia dapatkan, entah dari mana kita tidak tahu juga teman-teman. Tetapi di balik penghargaan yang dia dapatkan, ternyata Jakarta Jakarta ini kembali kepada zaman kegelapan. 5 tahun Jakarta dipimpin oleh seorang pemimpin yang benar-benar tidak memperhatikan rakyat Jakarta. Pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri demi memuluskan langkah menuju Pilpres 2024. Toh akhirnya kita melihat teman-teman, dalam 3 hari sudah 83 aduan. Apalagi 3 tahun. Ya, kita ketahui bersama teman-teman bahwa meja pengaduan yang kembali dibuka oleh Bapak Heru Budi ini, setelah ditutup selama 5 tahun oleh Anies, ternyata masih mengundang banyak peminat. Ini tentunya membantah sekaligus menampar telak Anies yang selama 5 tahun tidak berani mengurus langsung keluhan dari warga DKI Jakarta. Kalau bukan karena malas, maka tidak mampu. Kerja mau enak saja. Keluhan warga dilempar sana sini olehnya. Bawahan pun sama saja. Sehingga warga bingung. Harus keliling-keliling entah mau mengadu kemana. Sejak dibuka posko pengaduan warga di balai kota, warga makin ramai yang berdatangan teman-teman. Terhitung sudah ada 83 warga yang mengadu selama 3 hari. Sejak dibuka hari Selasa kemarin. Pada hari pertama pembukaan posko warga yang datang cuma 7 orang. Pada hari kedua, jumlah warga yang datang meningkat drastis menjadi 22 orang. Hari ketiga bahkan lebih meningkat lagi menjadi 54 orang. Dan total dari selama 3 hari,
kurang lebih sekitar 83 orang. Bahkan hari ini pun masih banyak warga yang berdatangan. Meskipun awalnya posko pengaduan hanya dibuka pada Senin sampai Kamis. Dalam hal ini, kita bisa membuat kesimpulannya bahwa warga ini memang sangat antusias dengan dibukanya kembali posko aduan ini. Ya, saya prediksi dalam beberapa hari ke depan jumlahnya mungkin akan terus bertambah, teman-teman. Dan ada kemungkinan mungkin membludak. Apalagi jika ada banyak bukti bahwa warga merasa terbantu, bahkan masalahnya terselesaikan, maka balai kota akan menjadi penuh kembali. Ini adalah bukti warga rela datang jauh-jauh asalkan masalahnya diterima dan tentunya diselesaikan. Tidak masalah kalau harus repot, asalkan masalah bisa ditangani. Ini juga menjadi bukti bahwa pelaporan masalah lewat aplikasi tidak selalu bagus. Ada masalah yang sifatnya sensitif atau masalah besar yang harus dilaporkan dan ada pertemuan tatap muka langsung. Ya, pendukung Anies kalau melihat hal ini, kalau melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Heru ini, saya yakin mereka pasti akan kejang-kejang. Karena citra Anies akan rusak seketika. Pencitraan Anies yang katanya berpihak kepada rakyat memang sudah hancur. Ini karena masalah rumah DP 0 rupiah yang menjadi program paling ngibul yang pernah ada di DKI Jakarta. Ditambah lagi warga yang antusias datang ke balai kota seakan menampar telak Anies bahwa Anies tidak becus bekerja. Warga yang merasa terbantu akan berpikir, Anies kemarin kemana sih? Kemudian pasti mereka akan menceritakan ini dari mulut ke mulut, kepada teman, kepada saudara, bahkan mungkin kerabat mereka atau tetangga mereka. Ya, secara tidak langsung, ketika ini diceritakan oleh warga yang mendapatkan dampak langsung dari dibukanya kembali posko ini, maka secara tidak langsung Anies akan kena batunya sendiri. Ya, bagi saya Anies ini tidak profesional. Anies tidak mau menemui warga. Anies hanya menang di bacot doang. Anies cuma bisa bertutur kata indah, tidak bisa melaksanakan apa yang dia katakan. Ya, syukurin deh. Ternyata ada saatnya di mana mata banyak orang terbuka dan sadar betapa kacaunya Anies selama memimpin dulu. Rakyat hanya dijadikan batu loncatan olehnya. Rakyat kecil yang lugu dijadikan alat untuk mendulang suara politik. Bahkan mereka menjadi korban politisasi agama. Mereka ditakut-takuti oleh kelompok sebelah agar tidak memilih pemimpin non-muslim. Satu gol telak, yaitu posko pengaduan ini, teman-teman. Saya bisa katakan bahwa ini berhasil merusak panggung politik yang selama ini Anies dirikan selama 5 tahun terakhir. Ya, melihat hal ini saya yakin bahwa Anies pasti akan sedikit risih dan tidak nyaman dengan kondisi yang ada saat ini. Bahwa hasil kerja Anies sangat terlihat receh. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bapak Heru ini adalah hal yang lumrah sebagai pemimpin yang benar tentunya. Tidak ada yang spektakuler dan bikin mata terbelalak, teman-teman. Ya, hanya saja Anies ini kan levelnya sangat rendah, kerjanya recehan, dan tidak signifikan sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak Heru terasa sangat luar biasa bagi rakyat DKI. Maklum, selama 5 tahun warga disuguhi makanan biasa yang dipersepsikan luar biasa enak. Saat ini warga diberi makan yang enak dan akhirnya kembali sadar. Apa itu enak yang sesungguhnya? 5 tahun dalam kegelapan itu tidak menyenangkan bagi mereka. 5 tahun hidup dalam bayang-bayang gubernur
yang hanya bisa bersilat lidah. Rasanya sungguh tidak berarti. Ya, sebenarnya momen paling epik adalah jika Ahok ditunjuk kembali sebagai PJ Gubernur DKI. Wah, percaya deh, Anies bakal dipermalukan sampai semalu-malunya. Saya yakin pencitraan Anies selama 5 tahun bakal jadi abu dalam setahun saja. Dijamin nama Anies akan hancur lebur dalam sekejap. Mau pamer prestasi apapun rasanya jadi tidak bermutu. Ya, bagi yang merasakan perubahan dari Anies ke Bapak Heru atau menyesal sudah memilih Anies, ingat baik-baik ya. Anies mau jadi presiden. Pendukungnya bakal brutal melakukan pengibulan demi kekuasaan. Jangan mau Anda dibodohi, apalagi dihadiahi sepetak tanah di surga. Itulah iming-iming yang selalu mereka katakan kepada Anda semua. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, dan juga terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini sangat bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.